Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah Ramawati dan teman-teman saya ada Anna Bayinatul Hasanah, Alvina Damayanti, Izatul Ayun, dan Lailatul Khalifah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dua materi. Yang pertama yaitu studi atas teknik dan prosedur akuntansi pada akuntansi uang dan barang dan aplikasinya di Indonesia. Materi yang kedua tentang tinjauan atas PP nomor 71 tahun 2010 dan PSAP yang terkait dengan laporan operasional. Teori akuntansi dalam akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang sangat erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan dengan pihak eksternal. Ada 3 tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Kemudian mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik yang sedang dilakukan saat ini. Kemudian yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa mendatang. Dalam membuat laporan keuangan dan informasi akuntansi itu ada kendalanya. Menurut Mardiasmo ada 6 kendala. Yang pertama objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Objektivitas ini berkaitan dengan sikap dan posisi manajemen dengan pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi ini mengarah pada penggunaan teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama periode tertentu secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, daya banding. Daya banding ini memiliki keterkaitan erat dengan 2 makna sebelumnya. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat dibandingkan antar periode waktu dengan instansi lain yang sejenis. Semakin objektif suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya. Kemudian yang keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengguna dan untuk menghindari pengambilan keputusan yang tertunda. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Ekonomis dalam penyajian laporan itu kendala penyajian laporan yang terkait dengan hubungan dengan biaya dan manfaat. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka semakin banyak biaya yang akan keluar. Kemudian yang keenam, materialis. Informasi ini dianggap materialis apabila kelainan untuk menyantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar SAP. Penentuan materialis memang bersifat subjektif, tapi pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Sistem akuntansi keuangan sektor publik. Pada Masasi 1978, dalam Clean 1993, sebagaimana yang dikutip oleh Mardiasmo pada tahun 2009, menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi kegiatan operasi yang relevan.
Yang kedua ada pengklarifikasian kegiatan operasi secara tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Teknik-teknik keuangan sektor publik dibagi menjadi 5. Yang pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang banyak digunakan di sektor publik, terutama di sektor pemerintahan. Teknik anggaran mencatat dan menyajikan operasi sejajar dengan anggarannya. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan. Akuntansi komitmen sendiri mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi. Berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima. Yang ketiga, akuntansi dana. Akuntansi dana dibagi menjadi 2. Yang pertama, dana yang dibelanjakan dan dana yang tidak dibelanjakan. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan, yaitu digunakan untuk mencatat nilai aset, utang, perubahan aset neto, dan saldo dana yang dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi dana jenis ini biasanya digunakan untuk organisasi pemerintahan. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan, yaitu digunakan untuk mencatat pendapatan biaya, aset, utang, dan modal untuk kegiatan yang digunakan untuk sifatnya mencari laba. Akuntansi dana jenis ini biasa digunakan untuk organisasi bisnis. Yang keempat, akuntansi kas. Akuntansi kas merupakan pendapatan yang dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan dari akuntansi kas ini sendiri yaitu mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Yang kelima, akuntansi accrual. Akuntansi accrual ini yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan pelayanan publik. Saya akan menjelaskan tentang teknik akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu akuntansi pemerintah di Indonesia menggunakan 4 teknik akuntansi, yaitu akuntansi anggaran, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi accrual. Yang kedua yaitu penerapan akuntansi pemerintah di Indonesia saat ini menggunakan basis kas menuju basis accrual. Dan yang ketiga, diharapkan akuntansi pemerintahan di Indonesia bisa menggunakan akuntansi basis accrual penuh agar sesuai dengan GAAP yang berlaku dalam akuntansi berbasis. Yang keempat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dibagi menjadi 2 pelaporan dan catatan atas laporan keuangan dan masih menggunakan basis akuntansi yang berbeda. Selanjutnya yaitu prosedur akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama, kegiatan akuntansi meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Dalam kegiatan ini diatur oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Oleh Permendagri itu yang nomor 13 tahun 2006 ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2006 oleh Menteri Dalam Negeri Haji Muhammad Ma'ruf dengan gelar sarjana ekonomi dengan alasan untuk melaksanakan pasal 155 PP nomor 58 tahun 2005 yang isinya yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Mendagri. Yang kedua, kegiatan akuntansi dijabarkan dalam prosedur
pemerintah, yaitu antara lain 1. Prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Kemudian ada agenda masa depan. Agenda masa depan untuk pelaksanaan praktik akuntansi ke depannya. Yang pertama, tantangan masa mendatang. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan praktik akuntansi perlu menghadapi tantangan di masa mendatang, yaitu 1. Komitmen dari pemimpin. Yang kedua, tersedianya SDM yang kompeten. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas. Untuk menghadapi tantangan di atas perlu adanya strategi. Yang pertama, melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang kedua, memperoleh penerapan akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, mendorong keterlibatan pengurangan tinggi dan lembaga diklat. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan melibatkan keterlibatan profesi akuntansi. Yang kelima, mengembangkan akuntansi berbasis akrual penuh. Strategi yang akan dilakukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah dan menghadapi tantangan perlu strategi, yaitu berikut ini. Yang pertama, melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang kedua, memperoleh penerapan akuntansi pemerintah. Yang ketiga, mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga litbang. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan profesi akuntansi. Yang kelima, mengembangkan akuntansi berbasis akrual penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis akuntansi di Indonesia. Menurut Dwi Ratma tahun 2010 menuliskan bahwa menurut PBB, ciri-ciri dari sistem akuntansi pemerintahan antara lain, yang pertama, sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Dan yang kedua, sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi akuntansi dan auditabel. Yang ketiga, sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlakukan untuk penyusunan rencana dan program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Dan selanjutnya, 2. Proses PP nomor 71 tahun 2010. Tahap-tahapannya terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Dan yang kedua, pembentukan kelompok kerja atau pokja dalam KSAP. Dan yang ketiga, riset terbatas oleh kelompok kerja. Yang keempat, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Yang kelima, pembahasan draft oleh komite kerja. Dan yang keenam, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Dan yang ketujuh, peluncuran draft SAP. Yang selanjutnya, mendengarkan pendapat publik terbatas dan mendengarkan pendapat publik. Dan selanjutnya, pembahasan, tanggapan, dan masukan terhadap draft SAP. Dan yang terakhir yaitu finalisasi standar. SAP berbasis akrual versi PP nomor 71 tahun 2010. Pengertian basis akrual menurut PSAK adalah mengakui pengaruh dan peristiwa lain pada saat kejadian atau dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam SAP berbasis akrual antara lain
langkah penyusunannya. Yang pertama, dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, telah dikembangkan sesuai dengan basis aktual. Kemudian yang ketiga, kerangka konseptual dalam SAP dimodifikasi dan diperbarui dengan menjadi kerangka konseptual dari PSAP berbasis aktual. Selanjutnya yaitu laporan operasional versus laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu ada peranan laporan operasional. Peranan laporan operasional yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas laporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, surplus debit, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas laporan yang penyediaannya disandingkan oleh periode sebelumnya. Yang kedua itu ada struktur laporan operasional. Struktur laporan operasional yaitu yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga surplus defisit dari operasi, yang keempat ada kegiatan non operasional, yang keempat itu kegiatan non operasional, yang kelima ada surplus defisit sebelum pos luar biasa, yang keempat yaitu kegiatan non operasional, yang kelima surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang keenam pos luar biasa, dan yang ketujuh surplus defisit. Akuntansi belanja versus beban. Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya suatu kewajiban. Sedangkan belanja yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian ada akuntansi surplus defisit LRA versus surplus atau defisit LO. Surplus defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus atau defisit non-operasional dan pos pelaporan setelah diperhitungkan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikembangkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional, termasuk pendapatan, beban dari kegiatan non-operasional antara lain penjualan non-lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non-operasional lainnya. Kemudian surplus defisit LRA adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Akuntansi pembiayaan versus kegiatan non-operasional dan pos luar biasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi dalam mata uang asing. Transaksi ini menggunakan mata uang asing yang harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah. Perlakuan akuntansi ya untuk transaksi mata uang asing ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transaksi yang tersedia dana dalam mata uang asing dan yang tidak tersedia dana dalam mata uang asing. Sedangkan dalam hal ini yang tidak tersedia dana dalam mata uang asing dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, mata uang asing dibeli dengan rupiah dicatat berdasarkan kurs transaksi. Yang kedua, mata uang asing dibeli dengan mata uang asing lainnya dan dicatat dengan menggunakan kurs transaksi. Yang ketiga, transaksi dalam mata uang asing lainnya dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs rupiah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Yang kedua, transaksi dalam bentuk barang dan jasa. Transaksi pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang atau jasa yang harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pelaporan dan beban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.